Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial ya, tutorial cara-cara penggunaan dan pembahasan alur mulai dari pembuatan jadwal hingga eh, penilaian nanti di OnePD ya. Dalam hal ini studi kasusnya itu di OnePD Aktif Sempena Negeri Kota Pekanbaru ya, Aktif Sempena Negeri Pekanbaru. Baik, langsung saja. eh Oke, nah ini ya tampilannya. Silahkan dibuka saja ini di onepd.sempena.ac.id ya. Nah, kemudian baik, pertama-tama kita akses dulu ya ini onepd.sempena.ac.id. Kemudian silakan login ya di sini. Loginnya selaku super user boleh ya. Selaku super user boleh. Nah, ini. Atau selaku user biasa yang memiliki hak akses untuk berbagai macam role ya. Nah, di sini misalnya dia sebagai admin prodi bisa, sebagai super user bisa, BAA, dan lainnya ya. BAA kok nggak ada ya? Oh, ini kita sudah di BAA. Oke. Nah, pertama-tama login terlebih dahulu. Nah, yang pertama dan yang wajib disetting pertama kali itu ada di bagian BAA. Silakan pindah dulu ke laman admin BAA ya di sini. Kalau belum ke BAA nanti di sini ada pilihannya. Tapi kalau sudah di BAA sudah tidak ada lagi ya di sini. Tidak bisa pindah lagi karena sudah di BAA sekarang. Nah, pertama kali masuk ke BAA dulu. Oke. Kemudian di sini ada master tahun akademik. Nah, ini wajib di-set per semesternya, setiap semesternya. Jadi kalau misalnya kita mau men-set untuk 2022 ini atau membuat penilaian untuk untuk tahun akademik 2021 atau yang ganjil ya, ini 2021 ini ganjil, 2022 ini genap, kemudian nanti kalau ada semester pendek berarti 2023. Nah, itu ya ketentuannya. Jadi kalau kita mau set ini tinggal di edit di sini. Misalnya ini yang aktif sekarang ya, kita edit ini. Nah, di sini ada berbagai macam tanggal ya. Tanggal misalnya di sini jadwal input KRS. Nah, ini jadwal-jadwal semua ya. Jadwal perkuliahan, jadwal UTS, pembayaran SPP, jadwal UAS, penilaian. Nah, kalau cara setnya kalau yang dia tanggal 1 seperti ini saja, ini tinggal klik langsung pilih ya. Tapi kalau 2 seperti ini, nah ini 2 kali klik, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, misalnya gitu ya. Kalau diklik lagi dia mulai lagi dari awal, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan November, misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini tidak saya simpan ya. Nah, kemudian pengajuan cuti, nah kalau misalnya ini semester pendek, ini tinggal dicentang di sini kalau semester pendek. Tapi kalau bukan jangan dicentang. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah ini periode aktif PMB? Nah, misalnya nih untuk penerimaan mahasiswa baru ya, misalnya yang aktif itu harusnya nanti untuk 2023 misalnya atau 2024 misalnya kan yang mau kita buka nanti penerimaannya ini dicentang. Tapi kalau misalnya dia 2021 artinya ini kan bukan tahunnya PMB ya, berarti ini jangan dicentang karena ini tahun aktif sekarang seperti itu. Nah, kemudian ini tidak aktif. Nah, kalau seandainya dia aktif, kalau seandainya tidak aktif ini dicentang. Tapi kalau aktif centang ini, dicentang ini. Kalau aktif jangan dicentang. Artinya nanti yang lainnya kalau kita kembali, yang lainnya ini bakal merah menjadi tidak aktif. Nah, jadi kalau kita aktifkan salah satu, yang lain bakal tidak aktif otomatis seperti itu ya. Kemudian yang wajib juga disetting di BAA ini pertama kali,
itu di indikator penilaian. Nah ini, di sini wajib di-set ya, pilih di tahun 2031. Nah ini wajib di-set. Nah, untuk yang otomatis keluar itu ada di presensi UTS sama UAS ya. Yang otomatis keluar itu ini, 3 ini. Ketika kita tambahkan, nanti tambahkan seperti ini kan, nama indikatornya apa, nanti yang presensi UTS dan UAS ini otomatis keluar ya. Nah, cuma nanti di sini urutannya nih. Nah, misalnya nih, sekarang ini misalnya belum akur ya, ini kita akurkan. Harusnya UAS misalnya di urutan ke-7 misalnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian misalnya UTS ini urutan ke-6 misalnya gitu ya. Nah, yang ini jadi penugasan misalnya jadi urutan kedua, kemudian ujian praktek ini misalnya jadi ketiga, apalagi kemudian praktik lapangan ini misalnya 4. Praktik lapangan itu masuk ke ini ya. Apakah setiap semester itu ada praktik lapangan? Atau semester ini saja mungkin ya? Praktik lapangan formatif, kemudian ini misalnya urutan ke-5. Nah, misalnya gitu ya. Nah, biasanya kan seperti ini nih, presensi, baru kemudian UTS, UAS di belakang kan. Nah, seperti itu ya. Artinya ini wajib di-set setiap semester. Kalau mau dihapus, ini tinggal dihapus ini. Atau diedit ya. Ini lantaran sudah dipakai, makanya tidak bisa dihapus lagi. Sudah digunakan, sudah di-set penilaian, maka tidak bisa dihapus lagi ya. Bisanya cuma diedit ini. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang wajib di setting pertama ya. Per semester itu wajib di setting. Kemudian per masing-masing angkatan, nah ini kita balik dulu ke mata kuliah dulu ya, ke master mata kuliah di sini. Nah, pilih misalnya di D3 Kebidanan. Nah, ini yang ini ya. Di mata kuliah ini harusnya sudah fix ya. Makanya ini di tempatnya khusus di BAA, bukan di admin prodi. Artinya apa? Ini tempat yang paling krusial. Jangan nanti kurikulum itu berubah-ubah sementara mata kuliah sudah diambil oleh mahasiswa. Nah, itu ya. Poinnya di situ. Jadi kalau misalnya mata kuliah ini sudah diambil, misalnya bahasa Inggris ini sudah diambil, sebisa mungkin ini jangan sampai dihapus di dalam kurikulum. Nah, kita cek di kurikulum. Misalnya mata kuliah bahasa Inggris tadi itu sudah pernah di-set KRS atau penjadwalan, artinya dia sudah pernah diambil oleh mahasiswa mata kuliah itu. Nah, sebisa mungkin jangan dihapus dari kurikulum ini. Apalagi mata kuliahnya. Harusnya mata kuliah tidak bisa dihapus ya. Misalnya bahasa Inggris ini kalau kalau nah ini tombol tombol hapusnya udah nggak ada. Artinya bahasa Inggris ini sudah diambil sama mahasiswa. Nah, sebisa mungkin di kurikulum masih bisa dihapus ini. Nah, sebisa mungkin yang di kurikulum jangan sampai dihapus karena sudah diambil sama mahasiswa. Artinya kenapa kalau dihapus? Kalau dihapus nanti nilai di KRS mahasiswa yang sudah diambil sebelumnya itu hilang. Nah, itu ya. Makanya di sini satu tempat untuk kurikulum itu ada di BAA atau di biro. Fungsinya agar admin prodi itu tidak bisa mengotak-atik ini ya, mata kuliah ini. Karena saking pentingnya, karena ini base awal dari sistem informasi akademik itu ada di sini semua. Seperti itu. Nah, ini tinggal diatur semuanya untuk seluruh mata kuliah itu dimasukkan semua ke sini. Nah, kalau sudah di-set berarti ada satu kurikulum namanya 2021 KKNI 2021 ya. Nah, ini. Nah, wajib juga kita cek ketika nanti ada angkatan yang baru yang belum belum tahun yang misalnya dia memilih misalnya ada 2 kurikulum ya. KKNI 2022 misalnya atau 2024 misalnya gitu ya. 2024 KKNI 2024 artinya kan ada 2 kurikulum. Nah, angkatan yang baru nanti pakai kurikulum yang mana kan gitu. Nah, untuk mengeset itu ada di set kurikulum. Masih di BAA ya, masih di level user BAA ya. Nah, di sini. Nah, artinya ini ada tiga angkatan. Kalau misalnya dia beda kurikulum, nah itu tinggal di set nanti di sini ya. Nah, ini kebetulan sudah di set semua. Seperti itu ya. Oke, kalau kurikulum sudah selesai, barulah kita memikirkan bagaimana membuat jadwal ya, jadwal perkuliahan.
Sekarang kita pindah ke laman admin prodi. Kita pindah ke laman admin prodi, oke. Nah ini ya, kita sudah di admin prodi ya. Admin prodi untuk pindah-pindahnya di sini ya. Nah ini, untuk pindah-pindahnya semua di sini. Nah pertama di master ini, nah di ruangan dulu ya, di ruangan dulu. Ini perlu kita set. Nah ini, pastinya ini wajib sekali ini dulu kita set semua ruangan yang terkait dengan penjadwalan, dengan perkuliahan itu wajib ditambahkan terlebih dahulu di sini. Lengkapi dulu semua ruangan biar tidak mengganggu nanti proses pembuatan jadwal. Oke. Kemudian kita masuk ke menu prodi. Nah, di sini. Kalau kurikulum prodi ini fungsinya untuk melihat saja ya. Karena untuk mengatur kurikulum tadi di BHA tadi yang sebelumnya kita bahas. Kalau di sini nih prodi hanya bisa melihat saja. Nah, melihat seperti ini, tidak bisa mengatur. Yang bisa mengatur hanya di BAA. Kenapa? Karena itu tadi untuk kurikulum ini krusial. Krusial artinya tidak bisa diotak-atik sembarangan karena berkaitan dengan penilaian mahasiswa yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke ini, jangan lupa di penasihat akademiknya ya. Penasihat akademik ini jangan sampai ada yang belum terset. Nah ini juga wajib ya. Penasihat akademik ini wajib sekali. Ini wajib sekali di set. Jangan sampai ada satu orang mahasiswa pun, nah misalnya seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi mahasiswa ini harus di set PA-nya. Ini ya. Saya nggak tahu ini, nanti silahkan diubah saja. Harus di set PA-nya. Ini wajib sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan validasi KRS. Ketika nanti si mahasiswanya mengambil KRS, itu nanti bakal divalidasi oleh PA masing-masing. Nah, misalnya ini si Deti Mareta ini, kalau dia ngambil KRS sekarang, itu tidak ada validatornya. Artinya KRS-nya tidak akan pernah divalidasi. Gitu. Nah, ini silahkan di-set nanti. Ini wajib sekali ya. Ini wajib sekali. Kemudian setelah itu di-set, nah itu pastikan itu sudah di-set ya. Karena kalau tidak, sekali lagi, tidak ada validator KRS-nya. Gitu. Kemudian kita masuk ke penjadwalan kuliah. Nah, di sini ya. Barulah kita membuat jadwal ya. Misal tahun akademik 2021, anggap saja ini belum dibuat ya, karena ini sudah dibuat ya, harusnya sudah dibuat karena tahun akademik yang berjalan ya. Nah ini kita buatnya seperti biasa di sini, pilih dosen pengampunya dulu, kemudian di sini kurikulum mana, dari kurikulum mana. Ingat ya, kurikulum ini berkaitan dengan KRS si mahasiswa. Misalnya gini, ada mahasiswa, ada 2 angkatan mahasiswa dengan kurikulum yang berbeda. Oke. Misalnya matematika misalnya gitu ya. Misalnya mata kuliah matematika di kurikulum 2023 dan di kurikulum 2022. Nah, apalagi kalau sempat kodenya berbeda ya. Nah, yang untuk angkatan 2023 itu misalnya menggunakan kurikulum 2023. Misalnya seperti itu ya kasusnya. Dan mahasiswa angkatan 2021 itu menggunakan kurikulum KKNI 2021 misalnya gitu ya. Ada 2 angkatan yang menggunakan kurikulum berbeda. Nah, di sini harus di-set kedua mata kuliah tersebut. Misalnya matematika nih, matematika dengan KKNI itu di-set, kemudian mata kuliah matematika nanti di sini ya, mata kuliah matematika dari kurikulum apa tadi 2023 harus di-set juga gitu ya. Nah, ini fungsinya agar setiap mahasiswa yang memiliki yang sudah di-set tadi di BAA kurikulumnya sesuai dengan angkatan mereka masing-masing, itu mata kuliahnya tampil. Nah, jadi sering sekali kalau tidak tampil itu ada di sini ya. Kemudian pilih dosen pengampunya tadi, kemudian jam mulai, jam berakhirnya, kemudian harinya, kemudian ruang kelasnya, kemudian maksimal mahasiswanya. Nah, di sini kita set ini maksimal totalnya 50 ya. 5 set totalnya 50. Jadi lebih dari 50 sistem bakal menolak. Artinya kalau seandainya lebih dari 50 orang ini, kira-kira ini jumlah mahasiswanya, maka dibuat 2 kelas ya.
mata kuliah yang sama dibikinlah nanti 2 kelas, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk pembuatan jadwal. Oke, kemudian setelah jadwal dibuat, nah ketika nanti di tahun akademik itu tanggal penginputan KRS sudah masuk, maka nanti si mahasiswa itu bakal bisa mengambil KRS, begitu ya, bisa mengambil KRS. Nah, setiap mereka mengambil KRS, maka nanti dosen, nah ini misalnya ini di laman dosen ya. Nah, ini contoh ini yang administrator ini juga selaku dosen berarti ya. Selaku dosen sebentar. Oke, selaku dosen nanti di sini ya. Mahasiswa bimbingan kemudian validasi KRS. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya nanti KRS itu bakal divalidasi oleh PA ya. Setelah divalidasi barulah fix KRS itu sudah di ACC atau sudah ditandatangani oleh PA gitu ya. Jadi tanda tangannya tidak perlu tanda tangan manual lagi. Cukup tanda tangan dari sistem ya. Nah, hasilnya kalau kita cek nanti 2023-1, nah misalnya coba kita cetak. Nah ini ya, ini format ya kalau ini harus tanda tangan kalau seperti ini ya. Berarti nanti apa namanya dosen PA-nya harus menandatangani ya. Berarti kalau seperti ini. Oke. Nah seperti itu ya. Ini yang udah dicetak ini, yang sudah bisa dicetak ini, artinya ini sudah divalidasi oleh PA. Oke. Nah kemudian dosen masing-masing ya, kalau kita masuk lagi ke halaman dosen, itu di sini ada menu perkuliahan. Nah, jadi mulai dari jadwal perkuliahan, dosen masing-masing bisa melihat. Kemudian presensi mahasiswa ya. Nah ini. Nanti tinggal dipilih di sini tahun akademik berapa. Kebetulan ini administrator MKOM ini belum ada jadwalnya ya. Kalau ada nanti di sini bakal ada listnya untuk set presensi mahasiswa. Nah, jadi masing-masing dosen itu bisa mengisi presensi masing-masing ya. Kemudian nanti ada menu penilaian, begitu ya. Nanti di dosen juga ada menu penilaian di sini. Nah, kalau dosen itu yang tampil di sini hanya mata kuliah yang diampunya saja. Oke, seperti itu ya. Kalau di laman dosen itu hanya mata kuliah yang diampu oleh dosen itu saja. Oke, kita balik coba ke admin prodi tadi. Nah, cuman admin prodi, dia selaku admin prodi dia juga bisa menginputkan presensi mahasiswa dan juga menginputkan nilai mahasiswa. Tapi tidak KRS ya. KRS-nya bukan dari sini. KRS di sini ini hanya untuk melihat saja. Oke, nanti kita bahas untuk menu super ya. Di sini ada menu super. Oke. Nah, di sini untuk admin prodi dia bisa menginputkan apa namanya presensi mahasiswa ya. Kalau kita klik presensi mahasiswa, D3 kebinanan, kemudian misalnya 2021 program reguler A. Nah ini ya. Nah kebetulan di sini sudah di set ya. Ini sudah nampak, sudah di set. Kalau kita set presensi, nah ini pertemuan 1 sampai 16 ya. Nah ini. Gitu ya. Nah ini udah benar untuk melihat mata kuliah apa yang di set itu di sini ya. Klik di menu sini. Ini sudah benar ya. Nah seperti itu. Kemudian artinya ini berarti sudah paham ya, sudah mengerti kita di sini. Nanti hasil dari sini ini bisa kita cetak di presensi kosong, bisa kita cetak dari sini. Presensi kosongnya. Oke, nah seperti ini ya presensi kosongnya. Kemudian bisa kita cetak juga nanti apa namanya hasil presensi dan jurnal perkuliahan ya. Hasil presensi misalnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah ini seperti ini ya hasil presensi. Kemudian nanti ada juga nanti di jurnal perkuliahan. Nah, ya. Ini untuk kebutuhan BKD ya. Nah ini seperti ini ya. Nah betul ini jangan panjang-panjang ya.
jangan terlalu panjang agar ini rapi dia. Ini dibatasi saja agar rapi. Nanti di sini ada space, harusnya nanti di sini dibuat space. Jadi jangan terlalu penuh untuk tanda tangan ya. Nanti ditandatangani saja di sini tanda tangannya. Nah, biasa kalau di rekannya itu seperti itu. Jadi ini setelah di print nanti di sini ditandatangani untuk kebutuhan DKD tadi. Seperti itu ya. Nah, kalau presensi sudah baru ke penilaian. Nah, di penilaian ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama yang ditampilkan itu kalau di admin prodi itu seluruh mata kuliah yang dijadwalkan ya di tahun akademik 2021 ini ya. Nah, kalau di sini nampaknya sudah di-set semua, artinya ini sudah ini ya, sudah ada nilainya ya. Oke, nah ini untuk nilainya ya. Oke. Oke, kemudian ini untuk nilai ini saya rasa sudah ini ya. Kartu hasil studi, konversi mata kuliah, kemudian transkrip nilai ya. Konversi mata kuliah ini juga eh rasanya sudah ini juga ya. Saya jelaskan dikit lah ya biar tidak ada keraguan. Kita cek. Nah, ini ada satu ya. Oh, ada banyak ya. Ada beberapa ini. Nah, misalnya ini Carmila Sari kita coba ini ya, kita coba edit. Ini kalau sudah difinalisasi tidak bisa diedit lagi ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, Carmila Sari dengan NIM ini mata kuliah asalnya yang sebelah sini ya. Nah, ini mata kuliah asalnya yang kode mata kuliah dari transkrip nilai yang lama. Kemudian nama mata kuliahnya apa di transkrip nilai yang lama. Dan berapa SKS gitu ya. Berapa SKS. Nah, di sini di mata kuliah kurikulum yang baru, ini cocoknya di mana gitu. Misalnya ini dari kurikulum 2021 ya. Kurikulum 2021. Nah, dari seluruh kurikulum ini mana yang cocok untuk transkrip nilai tadi. Misalnya cari dulu bahasa Inggris nih. Ada nggak di sini bahasa Inggris? Kalau ada, dimasukkan di sini gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah nanti tinggal di proses konversi ya. Oke, apalagi kira-kira transkrip nilai itu sudah inilah ya, rasanya tidak terlalu. Oh iya, kemudian menu super ya. Menu super Reset KRS. Nah, di sini ada satu menu super namanya. Di menu super ini adalah menu khusus untuk urgensi perubahan dari KRS mahasiswa. Ya, ingat ya, ini hanya tempat untuk urgensi. Artinya, apapun yang ditambahkan di sini, misalnya gini ya, misalnya di KRS tadi, presensi kartu jalan studi ya. Nah, misalnya ini ya, Maya ini ya, ini kalau kita cek di sini, kita kita print ya, misalnya kita tampilkan di sini, kita balik lagi di sini, kita masuk ke menu super ya, kita masukkan name di sini misalnya, kita cari, nah pilih tahun akademik 2031, nah ini ya, ini mata kuliah yang diambilnya oleh si Maya tadi ya, ini kita cek, ini Maya ya, Maya, oke, nah ini, di sini sudah di set nilai ya, ini tadi sudah ada nilainya ya, nah di reset KRS ini bisa menghapus, nah ini ya, bisa menambahkan dan bisa menghapus. Nih. Nah, ini di menu super ya, bisa menghapus. Yang ditambahkan melalui menu super ini tidak perlu divalidasi lagi oleh PA. Gitu ya. Ini tidak perlu divalidasi oleh PA. Jadi langsung dia masuk ke sini. Nah, itu yang di menu super ini. Artinya dihapus bisa. Ketika nanti nilai sudah ada, dihapus bisa, tapi hilang jadinya. Hilang mata kuliah dia. Nah, untuk penilaiannya, untuk presensinya itu harus di-set ulang. Gitu ya, kalau sudah ada nilainya sebelumnya. Nah, jadi harus berhati-hati di sini ya. Jadi intinya di sini pemrosesan ulang untuk pembuatan KRS yang tanpa divalidasi oleh dosen PA masing-masing mahasiswa, gitu ya. Nah, ini fungsinya di reset KRS ini. Jadi
Ini biasanya sering terjadi ini ketika mahasiswanya itu kurang mengambil mata kuliah dan sudah divalidasi oleh PA. Ternyata dilihat kurang mata kuliahnya seperti itu. Nah, itu biasanya difungsikan untuk itu. Tapi untuk hal-hal yang lebih lebih dari itu pun bisa, misalnya penginputan ulang mata kuliah yang tahun lalu misalnya gitu ya. Menginput mata kuliah tahun lalu misalnya. Misalnya sistem ini masih baru, kita mau menginputkan data tahun lalu seperti itu ya. Jadi itu bisa menggunakan menu super ini tanpa harus validasi lagi dari dosen PA-nya seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan, nah ini terakhir ya, terakhir mari kita simpulkan. Eh, ketika kita balik ke dashboard dulu, ketika kita mau membuat eh, suatu sistem ya, alur sistem untuk tahun akademik yang baru, maka pertama-tama tadi kita mulai dari BAA dulu ya. Nah, kita masuk ke BAA dulu. Nah, nih, kita sudah di halaman BAA. Nah, jadi yang pertama itu yang wajib disetting untuk tahun akademik yang baru itu adalah tahun akademiknya. Nah, misalnya nih 2022 misalnya ya. Ini kita edit, kita set semuanya, ini tanggal-tanggalnya, kemudian ini kita centang, jangan dicentang bagian ini. Kalau dicentang berarti tidak aktif, berarti jangan dicentang, baru di edit data. Nah, ketika nanti itu tidak kita centang, maka nanti dia sudah otomatis dia putih di sini ya, yang ini jadi merah. Artinya tahun akademik ini sudah aktif. Oke. Kemudian yang kedua, di perkuliahan baru indikator penilaian. Nah, ini nanti di 2023 ini harus diset, ditambahkan. Nah, ketika kita menambahkan presensi, UTS, dan UAS itu tidak perlu ditambahkan lagi, karena sudah otomatis ya. Tapi yang lainnya perlu. Oke, indikator penilaian yang lainnya. Nah, setelah ini di-set, baru kita masuk ke admin prodi. Ini ya, baru kita pindah ke laman admin prodi. Nah, kemudian baru kita masuk ke penjadwalan kuliah. Nih, penjadwalan kuliah. Tapi ingat, yang penasehat akademik tadi ini wajib terisi semua. Nah, kalau kita lihat tadi ini masih banyak yang merah-merah. Nah, ini wajib diisi karena ini validator KRS-nya. Nanti kalau enggak, ketika sudah kita buat jadwal mahasiswa mengambil KRS, siapa yang akan memvalidasi kalau ini belum diset? Misalnya Selpianti ini, nah ini tidak akan ada yang memvalidasi. Artinya ini tidak bisa, tidak ada validatornya dan tidak bisa divalidasi gitu ya. Nah, ini penting sekali, ini harus di-set dulu, baru kita memulai proses yang lainnya ya. Oke, kita tutup. Nah, aduh ketutup semua, pinter. Oke, tadi ketutup. Kita ulangi lagi ya. Kemudian tadi di penjadwalan ya, kita langsung masuk ke penjadwalan. Tahun akademik 2022, program reguler A. Nah, ini kita buatlah nanti jadwalnya ya. Mulai dari dosen-dosennya, kemudian nanti kurikulumnya dulu, baru nanti pilih mata kuliahnya, kemudian baru sampai ke maksimal kelas maksimal jumlah mahasiswanya. Nah, sampai di situ proses pembuatan jadwal sudah selesai, sudah sampai di situ. Dan ini kalau sudah dibuat jadwalnya, nanti bakal tampil di KRS mahasiswa ketika tanggal dari penginputan KRS sudah aktif ya. Dan di mahasiswa tentunya harus sudah membayar uang SPP. Nah, itu ya. Nah, begitu juga mahasiswanya, kalau misalnya nanti ada warning Anda belum melakukan pembayaran, silahkan hubungi bendahara misalnya gitu ya. Nah, itu untuk akun bendahara itu ada di menu BAUK ya, di sini ya. Pindah ke laman BAUK. Nah, ini. Nanti di sini di pembayaran, pilih menu registrasi ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian pilih mahasiswanya,
pilih mahasiswanya. Misalnya nih ya, Karmila Sari, kita proses. Nah, di sini 2021 dia masih kosong ya. Artinya ini bipotnya belum dibuat ya. Bipotnya belum dibuat ini. Nah, ini harus dibuat dulu di sini ya. Kita klik dulu beranda. Nah, ini di menu bendahara ini wajib ya. Di master nanti ada jenis bipot. Nah, ini SPP semester uang pembangunan misalnya. Kalau ada lagi master-masternya tinggal ditambahkan di sini. Kemudian nanti ada di bipot misalnya di D3 Kebidanan tahun akademik 2023/1 reguler A angkatan 2021 misalnya ya. Nah, ini belum diatur kan di sini SPP semesternya berapa. Nah, ini. Nah, ini tinggal diatur saja jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Tinggal diatur jumlahnya berapa. Oke. Kemudian rekening PMB ini bipot lagi ya, balik tadi ke bipot di 2023/1. Ini karena 2023/1 nih yang aktif ya. Kalau 2023/2 nanti aktif nanti bakal tampil di sini. Kemudian angkatan 2023, nah ini kalau 2023 dia ada uang pembangunannya ya. Tapi kalau angkatan 2022 ini sudah tidak ada lagi karena sudah di tahun 2023/1. Artinya bipot untuk pembuatan uang pembangunan tuh hanya ada satu ya, hanya ada satu, tidak bisa dibuat di berbagai tahun akademik untuk satu angkatan. Jadi satu angkatan 2022 ini hanya tampil uang pembangunannya nanti di 2023/1 gitu ya. Di 2022 1 atau 2 ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa ditambahkan rekening PMB karena nanti kalau ada yang mendaftar dari pendaftaran mahasiswa baru dari PMB online, maka nanti itu bakal diminta membayar online. Nanti diminta nomor rekeningnya mana gitu kan. Jadi bisa ditambahkan di sini ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini kalau sudah di-set tadi bipotnya, nah nanti di di registrasi ya, kalau kita cek di sini coba coba kita pilih angkatan yang 2022 ada nggak 2021 misalnya ya. Nah, ini belum ada satupun yang dibuat bipotnya ya, belum ada yang diaktifkan. Atau coba kita ada nggak yang diproses ya? Belum ada ya. Nah, jadi ada dua opsi ya. Kalau misalnya kita tidak pakai yang registrasi yang ini juga bisa, kita bisa menggunakan aktivasi KRS ini ya. Nah, ini dari sini ya. Dari aktivasi KRS, D3 Kebidanan, ini untuk urgensi juga. Kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu kita langsung mengaktifkan saja, itu bisa menggunakan aktivasi KRS ini. Nah, ini tinggal diedit ya, misalnya Miftahul Jannah untuk tahun 2023/1, Miftahul Jannah ini kita edit. Nah, ini kita bikin misalnya lunas atau enggak ya. Nah, kita tambahkan di sini. Atau kita ini kalau yang sudah ya, kalau yang belum kita tambahkan dari awal di sini. Oke, seperti itu ya. Status bayarnya apa? Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini sepertinya sudah ini ya, kalau untuk alur satu semesternya sudah kita ini. Nah, selebihnya ini nanti ada beberapa menu yang lain. Misalnya di menu super user ini banyak sekali menu, misalnya di pengaturan dosen dan pegawai ya. Jadi yang bisa edit dosen, pegawai dan mahasiswa itu hanya super user ya. Yang bisa memindah-mindahkan itu super user. Kemudian di sini ada menu super lainnya itu misalnya backup database, kemudian sinkronisasi PMB. Nah, ini biasanya untuk ini ya, dari menu PMB nanti mensinkronkan data ke OnePD ini gitu ya. Nah, di sini ada lagi menu administrator ya. Nah, ini banyak lagi. Silakan aja diulik-ulik nanti apa yang kira-kira tidak dipahami maka boleh ditanyakan langsung dengan saya ya. Oke, mungkin sekian video
tutorial kita hari ini tentang 1PD. Dalam hal ini studi kasusnya itu di 1PD, Akbid Sempena Negeri Pekanbaru. Nah, itu saja mungkin. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.